Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, NPM 18 3054. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PPN. Apa itu PPN? PPN adalah bahan bakar nabati yang berasal dari minyak nabati yang dapat berupa biodiesel, bioetanol, dan biooil. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 hal penting. Hal yang pertama adalah bagaimana pembuatan biodiesel yang berasal dari tanaman non-pangan yang dapat diolah menjadi bahan biodiesel dari proses penanaman awal sampai proses pembuatan biodiesel tersebut. Untuk hal yang kedua adalah proses pembuatan bioetanol dari tanaman non-pangan yang dapat diolah menjadi etanol atau dalam kurung alkohol, yang nantinya akan dijelaskan bagaimana cara penanaman serta proses pembuatan bioetanol tersebut. Untuk hal yang ketiga adalah bagaimana tanggapan saya terhadap program pemerintah terkait tentang EBT, energi baru dan terbarukan, yang menjadi target di tahun 2050 supaya dapat tercapai, berkaitan dengan masalah yang terjadi di hasil wawancara kita. Untuk materi pertama adalah cara pembuatan biodiesel yang berasal dari tanaman non-pangan yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biodiesel. Biodiesel sendiri adalah sebutan nama lain dari biofuel yang berupa bahan bakar yang bisa difungsikan untuk pengganti solar sebagai bahan penggerak di mesin diesel sendiri. Bahan biodiesel itu tanaman yang dapat dimanfaatkan beragam, seperti tanaman kapuk randu, tanaman ketapang, tanaman jarak pagar, dan lainnya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proses penanaman tanaman kapuk randu untuk kemudian diproses menjadi biodiesel yang bisa digunakan. Budidaya kapuk randu. Cara tumbuh. Tanaman kapuk randu membutuhkan musim kering yang panjang, di mana curah hujan setiap bulannya kurang dari 100 mm dan setidaknya terjadi dalam waktu 4 bulan. Untuk ketinggian tempat untuk penanaman kapuk randu dapat ditanam di dataran rendah sampai dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Kegiatan berikutnya adalah pembibitan. Pembibitan kapuk randu dapat berasal dari biji dan setek. Biji tanaman kapuk randu ditanam di bedengan dengan jarak tanam 20x20. Untuk tiap lubang tanam diberi 3 biji. Ketika tumbuh, dipilih salah satu bibit yang terbaik. Tanaman ditanam pada bedengan selama 1 tahun dan dipilih saat pindah tanam ketika tinggi tanaman kapuk randu sudah mencapai tinggi 1 meter. Berikutnya adalah penanaman dan pemeliharaan. Tanaman kapuk randu ditanam dengan jarak tanam 8 meter x 8 meter sampai 10 x 10 meter. Pemupukan tanaman dilakukan saat umur 1-5 tahun dengan pupuk yang dibutuhkan adalah urea, KCl, dan SP36. Pemangkasan pada tanaman tidak dilakukan, tetapi hanya membersihkan dahan-dahan kering pada tanaman kapuk randu. Tahapan berikutnya adalah panen dan pasca panen. Tanaman kapuk randu dipanen ketika melihat kondisi buah sudah
berwarna kecoklatan dan kering. Untuk pemanenan dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan memanjat dan memangkas batang kapuk randu agar buahnya bisa diambil. Kegiatan berikutnya adalah penjemuran agar buah kapuk randu kering benar dan dapat kering, dan supaya biji kapuk dan kapuk dapat dipisahkan. Pemisahan biji dilakukan dengan menyabet buah dengan tongkat agar biji dan kapasnya bisa terpisah. Untuk tahapan berikutnya adalah pembuatan biodiesel dari biji kapuk randu. Biji kapuk randu memiliki kadar minyak 24-40%. Tahap pertama adalah tahap pengepresan biji agar dapat diperoleh minyak yang berasal dari biji kapuk randu. Pertama adalah pengambilan minyak. Biji kapuk randu dimasukkan ke dalam mesin pengepres agar didapat minyak kapuk randu. Tahap kedua adalah penyaringan, yaitu pemisahan kotoran pada minyak seperti kulit, biji, dan serangga mungkin yang terambil saat proses pemanenan. Tahap ketiga adalah degumming, yaitu proses pemisahan kotoran minyak seperti getah dan lendir. Tahap keempat adalah esterifikasi, yaitu pemisahan FFA, yaitu asam lemak bebas, yang kemudian FFA dikonversi menjadi biodiesel yang sudah bisa dapat dipasarkan. Di poin kedua, saya akan membahas bagaimana cara penanaman tanaman bioetanol hingga proses pembuatan bioetanol. Pada proses ini kita mengambil cara penanaman tanaman tebu. Tahapan pertama dalam penanaman tebu adalah penyiapan lahan. Lahan dibajak menggunakan mesin, kemudian dibuat parit kecil atau guludan atau bedingan supaya mempermudah dalam pengairan dan pembuangan atau irigasi air. Tahapan berikutnya adalah penyiapan bibit. Bibit tebu biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek pucuk yang ditanam pada tray khusus atau pada polybag kecil. Ketika bibit sudah berusia 1-2 bulan, yaitu usia yang sudah cukup untuk pindah tanam, lakukan penanaman pada lahan dengan jarak tanam 1-1,5 meter. Untuk pemeliharaan, lakukan pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk NPK, yaitu urea, KCl, dan SP36 dengan dosis sesuai pada bungkusan atau kemasan pupuk. Untuk pengairan pada usia 4-6 minggu dilakukan setiap minggunya. Setelah itu dilakukan cukup 1 bulan sekali. Penyiangan dapat dilakukan dengan menggunakan cara manual, yaitu dengan sabit, atau dengan menggunakan cara kimia, yaitu herbisida dengan cara disemprotkan. Untuk pengendalian hama seperti urat, pemakan akar dapat dilakukan dengan pemberian furadan. Pemanenan tanaman tebu dilakukan saat usia tebu sudah ideal, yaitu usia 11-12 bulan. Untuk waktu panen paling baik adalah di antara bulan 4 sampai bulan 10. Setelah proses panen selesai, yaitu proses pembuatan bioetanol,
yaitu yang berasal dari air perasan dari batang tebu. Batang tebu yang sudah dipanen kemudian digiling untuk diambil air perasannya atau air gulanya. Kemudian setelah diambil adalah pembuatan tetes tebu. Pembuatan tetes tebu atau moles dilakukan dengan cara memanaskan dalam tungku hingga membentuk kristal atau bahan yang agak lebih padat. Setelah pembuatan tetes tebu selesai, dilakukan dengan tahap berikutnya adalah fermentasi. Tetes tebu yang sudah dihasilkan kemudian difermentasikan dengan menggunakan ragi, campuran ragi, untuk dimasukkan ke dalam tong atau drum selama 7 hari, ditutup agar didiamkan. Tahapan berikutnya adalah destilasi. Hasil dari fermentasi selama 7 hari tadi dilakukan destilasi atau penyulingan. Destilasi dilakukan sebanyak 3 kali. Destilasi pertama akan dihasilkan etanol dengan persentase alkohol sekitar 30-35%. Untuk penyulingan atau destilasi kedua yaitu dihasilkan 60-70%, sedangkan penyulingan ketiga akan dihasilkan 80-90%. Apabila destilasi tersebut dilakukan secara mekanik atau mesin, maka akan diperoleh hasil 100%. Dikarenakan cara manual hanya mampu diperoleh dengan hasil 80-90%. Hasil tersebut sudah bisa di poin ketiga ini adalah bagaimana pendapat kalian terkait solusi yang bisa dihadirkan dari hasil wawancara 1 dan 2 berkaitan dengan program pemerintah terkait EBT, energi baru terbarukan di tahun 2050 yang targetnya bisa dicapai adalah 31%. Berkaitan dengan solusi yang bisa dihasilkan, tentu harus berkesinambungan dengan masalah yang terjadi di lapangan. Faktanya yang terjadi di lapangan adalah para petani tidak begitu tahu, bahkan tidak tahu sama sekali tentang tanaman-tanaman penghasil bioetanol dan biodiesel. Mereka seketika ditanya apakah sudah ada penyuluhan dari dinas terkait jenis tanaman penghasil BBN tersebut, jawabannya tidak, karena mereka hanya fokuskan pada budidaya tanaman pangan. Sedangkan pada industri, ketika melakukan wawancara pada pabrik pembuatan etanol atau tebu, mereka hanya bisa mendapatkan bahan baku pembuatan etanol dari bahan tebu. Untuk bahan selain itu yaitu bahan aren sulit untuk didapatkan karena berkaitan dengan masalah yang tadi. Petani banyak yang tidak tahu jenis tanaman penghasil BBN tersebut. Untuk solusi yang bisa dihasilkan, tentu pemerintah harus hadir dalam masa tersebut, tidak hanya membuat kebijakan tapi membuat alur perdagangan yang jelas. Ketika petani sudah bisa memproduksi tanaman EBT dengan bimbingan dari pemerintah yaitu lewat Dinas Pertanian, ketika tanaman sudah diproduksi mereka tidak kesulitan dalam penjualannya, sedangkan dari industri tidak kesulitan dalam mendapatkan bahan baku pembuatan EBT. Ketika semua sudah bersinkronisasi, maka
program pemerintah EBT energi baru terbarukan di tahun 2050 pasti sudah bisa tercapai.